Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fajarwati. Kali ini ingin mempresentasikan mengenai sebuah jurnal yang berjudul Potential Use of Smart Coatings for Corrosion Protection of Metal and Alloys ya. Jadi kegunaan dari smart coating untuk melindungi metal dan paduan metal dari korosi. Yang akan dibahas di dalam jurnal ini yaitu definisi korosi, kemudian jenis-jenis proteksi terhadap korosi, kemudian definisi coating, lalu masuk ke inti pembahasan yaitu tentang smart coating, self-healing, dan self-cleaning coating. Kemudian metode pembuatan smart coating itu sendiri yang terdiri dari chemical conversion coating, nano atau microcapsule based polymeric coating, nano containers with layer by layer assembly, shape recovery polymer coating, dan carbon and clay nanotubes coating ya. Kemudian terakhir kesimpulan. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama tentang definisi korosi. Jadi, korosi adalah interaksi logam dengan lingkungan, baik secara fisis maupun kimiawis, yang dapat menimbulkan penurunan kualitas logam, media, dan sistem yang berhubungan dengan keduanya. Proses korosi ini tidak dapat dihindarkan ya. Pasti semua logam akan mengalami korosi. Namun, dapat diperlambat dengan cara memproteksi logam atau paduan logam itu sendiri. Kemudian untuk jenis proteksi terhadap korosi terdapat 4 macam, yaitu proteksi katodik, pasif anodik, penghambatan elektrolitik, dan penghambatan korosi aktif. Jadi untuk proteksi katodik itu adalah proteksi dengan melapisi logam elektropositif yang tinggi yang mempolarisasi substrat dan berperilaku sebagai anoda. Kemudian kalau pasif anodik itu mencegah korosi dengan membentuk lapisan pasif di atas permukaan logam yang menghancurkan reaksi redoks dengan menghasilkan penghalang selektif ion. Nah, untuk yang penghambatan elektrolitik ini mencegah korosi dengan menghalangi migrasi ion antara anoda dan katoda. Kalau penghambatan korosi aktif ini mirip dengan self healing ya. Dia material pelindungnya itu mampu melepaskan komponen yang bisa melindungi logam sekaligus merekonstruksi logam yang mengalami kerusakan. Kita masuk ke pembahasan mengenai coating. Coating ini merupakan salah satu cara untuk mencegah korosi. Senyawa organik yang sering digunakan untuk coating yaitu kromium 6. Namun diketahui bahwa ternyata kromium 6 ini bersifat toksik dan karsinogenik ya, atau menimbulkan kanker. Sehingga para peneliti berusaha untuk menemukan cara pelapisan yang aman serta dia bisa melakukan self healing. Maka ditemukanlah makrokapsul urea formaldehid yang digabungkan dengan bahan self healing ke dalam lapisan organik. Itu ditemukan tahun 93. Kemudian juga ditemukan juga integrasi diklopentadin ya dalam matriks yang dapat digunakan sebagai material coating, namun ini sangat mahal. Nah, kita masuk ke inti pembahasan mengenai smart coating ya. Smart coating ini konsepnya adalah lapisan yang mampu merasakan lingkungannya dan mulai memberikan respon yang sesuai dengan stimulus tersebut. Jadi ada dua konsep yang akan dibahas dalam smart coating ini. Yang pertama yaitu self healing, yang kedua self cleaning. Untuk self healing sendiri itu adalah kemampuan bahan untuk menyembuhkan dan memperbaiki kerusakan secara otomatis dan mandiri tanpa adanya intervensi eksternal atau dari luar. Nah, untuk self healing sendiri itu dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama, memperbaiki cacat yang terbentuk dalam matriks
pelapis polimer melalui penambahan agen. Kemudian yang kedua adalah menghambat area korosi karena adanya inhibitor korosi. Nah, untuk yang pertama kita bisa lihat di gambar yang warna biru, yaitu self healing karena adanya defect, kemudian dia mampu menutup defect itu ya. Nah, kalau untuk konsep yang kedua, adanya inhibitor, kita lihat di gambar yang titik-titik merah ya. Itu inhibitor akan menutup propagation crack ya, yang menyebabkan crack, kemudian langsung mereka tutup sehingga cracknya tidak menyebar kemana-mana. Lalu untuk berikutnya adalah self cleaning coating ya. Untuk self cleaning coating ini adalah pelapis yang mampu membersihkan dirinya sendiri ya. Ada dua macam klasifikasi pelapis ini. Yang pertama adalah hidrofilik, yang kedua adalah hidrofobik. Hidrofilik ini artinya dia pecinta air ya, sudut kontak antara material dengan air itu ada 0 derajat. Kemudian kalau untuk hidrofobik itu artinya dia benci air ya, atau material yang tidak dapat bersatu dengan air. Nah, untuk pelapis hidrofilik ini biasanya terbuat dari oksida logam seperti titanium oksida. Ketika dia bersentuhan dengan air, dia menghasilkan lapisan tembus pandang di sekitar permukaan, menghambat penetrasi permukaan kaca yang dilapisi. Kemudian titanium oksida ini ya akan berinteraksi dengan sinar UV dari matahari, membentuk bahan yang menghancurkan bahan organik sehingga mampu untuk membersihkan permukaan yang terkena air tersebut. Nah, untuk pelapis hidrofobik atau yang benci air, nah itu dapat kita lihat ya gambarnya yang nomor B ya. Jadi dia kalau kena air, airnya akan membentuk manik-manik ya, akan membentuk manik-manik. Gambar tersebut untuk yang A itu adalah hidrofilik, yang B adalah pelapis hidrofobik. Kemudian kita masuk ke pembahasan metode apa saja yang digunakan untuk membuat smart coating. Jadi yang pertama adalah chemical conversion coating ya. Chemical conversion coating ini dapat didefinisikan sebagai pelapis yang dihasilkan dengan mengubah permukaan logam secara aktif dengan menggunakan elektrokimia. Logam itu dirubah menjadi keadaan pasif dengan membentuk lapisan oksida logam campuran. Nah, kelebihan dari metode ini adalah daya rekatnya baik, kemudian biaya rendah dengan efisiensi tinggi, sifat mekanik yang baik, ramah lingkungan, dapat diterapkan secara industri, dan dapat distribusikan secara merata pada permukaan logam yang berbeda. Untuk jenisnya sendiri yang paling efektif itu adalah menggunakan kromat ya, karena dia mempunyai kemampuan self healing. Namun karena sifatnya yang toksik dan karsinogenik, maka penggunaan kromat ini dilarang dan digantikan dengan silikat, vanadat, molibdat, permanganat, dan zirkonat. Kemudian metode yang kedua yaitu nano atau microcapsule based polymer coating. Untuk nano atau microcapsule ini dia dirancang dengan mengisi kapsul mikro atau nano ke dalam bahan yang kemudian diikuti juga dengan katalis ya. Beberapa material yang dipakai untuk metode ini yaitu yang pertama ada poliuria formaldehida ya, atau PUF. Kemudian ada juga poliurea mikro atau nano container dengan inhibitor korosinya 8 hidroksiquinolin dan 2 metil benzotiazol ya. Untuk poliurea ini dia dianggap sangat efektif untuk sebagai anti korosi ya, dibandingkan dengan pelapis yang lain. Kemudian ada poliuretan yang diisi dengan heksametilen diisocyanat dan poliuretan yang mengandung air. Ada juga polistiren yang diisi dengan benzotriazol
dan polietilenimin yang diisi juga dengan benzotriazol. Untuk cara kerjanya itu bisa kita lihat pada gambar ya. Jadi yang A itu adalah di dalam pelapis itu ada katalis dan ada mikrokapsul ya. Kemudian kita lihat ada terjadi cracknya masih kecil ya. Kemudian kalau crack itu sampai menyebar dan menyentuh mikrokapsul dan mikrokapsulnya itu pecah, maka dia akan masuk ke dalam crack tersebut ya, membentuk healing agent. Nah, si healing agent ini akan menghubungi katalis ya, titik-titik yang kecil itu untuk membentuk polimerisasi sehingga area crack ini akan tertutupi dengan polimer yang terbentuk. Untuk metode yang ketiga yaitu nano containers with layer by layer assembly. Itu metode ini sebenarnya sangat mudah untuk dipahami ya. Jadi dia membentuk lapisan seperti lapisan semula sebelum diserang oleh serangan korosi dengan melibatkan pengendapan lapisan elektrostatik ya, yang muatannya berlawanan seperti inhibitor, nanopartikel atau polielektrolit. Konsepnya bisa kita lihat di gambar ya. Itu ada terjadi serangan korosi pada logam aluminium. Kemudian si polielektrolit ini akan terangsang dan membentuk lapisan seperti semula. Ya, rantai polimernya ditata ulang. Kemudian sehingga lapisannya terbentuk seperti sebelum terjadinya serangan korosi. Itu Pe+ itu adalah polielektrolit positif, Pe- itu polielektrolit negatif, dan INH itu inhibitor ya, atau penghambat korosi. Metode keempat yang digunakan untuk smart coating yaitu shape recovery polymer coating. Metode ini didasarkan dengan menggunakan polimer bentuk memori ya, atau dia mempunyai ingatan. Polimer tersebut mempunyai memori yang mampu mengingat bentuk ya, sehingga apabila terjadi serangan korosi ya, dia mampu melakukan self healing ya. Nah, mekanisme pemulihan bentuk polimer ini diinduksi secara termal ya, atau menggunakan temperatur. Yang pernah diteliti yaitu menggunakan poliuretan polikaprolakton akrilat. Contohnya bisa kita lihat di gambar ya. Itu ada ABC. Untuk yang A itu goresan sembuh pada temperatur 60 derajat Celcius ya, masih belum terlalu halus. Kemudian jika temperaturnya dinaikkan lagi menjadi 115 derajat Celcius, ternyata lebih rapat dan berakhir di fase C ya. Goresannya sudah sembuh. Baik, metode terakhir yang digunakan untuk membentuk smart coating yaitu carbon and clay nanotubes coating ya. Dia memiliki beberapa kerugian, yaitu nanotube karbon ini harganya mahal dan dia toksik ya. Nah, untuk mengatasi toksiknya ini, si karbon ini diganti dengan halosit ya. Halosit ini adalah lempung aluminosilikat 2 lapis ya, yang murah dan ramah lingkungan ya. Untuk cara kerjanya bisa kita lihat di gambar. Crack itu ya, kalau dia cracknya berkelanjutan sehingga menyentuh healing agent yaitu karbon atau clay nanotube itu, karbon atau clay nanotube tersebut akan mengeluarkan healing agent yang mampu menyumbat crack yang terjadi. Sampailah kita kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya bahwa smart coating ini bagus untuk digunakan pada logam yang areanya sulit untuk dijangkau ya. Namun dia juga memiliki beberapa kelemahan di mana bahan-bahan smart coating ini banyak ya, atau majority itu masih toksik, dan juga dia masih mahal atau langkah pembuatannya itu masih rumit, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai smart coating ini. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.